Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Malik Kurniawan Bungan dari kelas 3B Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Negeri Gorontalo. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep esensial geografi. Nah, teman-teman pasti sudah tidak asing dengan kata geografi. Pasti sudah mendengarnya di televisi, sekolah maupun di internet. Lalu, kira-kira apa sih geografi itu? Geografi sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu geografia, di mana geo berarti bumi dan grafin berarti tulisan, uraian atau deskripsi. Geografi sebagai sebuah bidang kajian dikenal dengan berbagai istilah. Nah, jika telah ada kata asal geografi tadi, maka geografi merupakan ilmu pengetahuan yang menuliskan, menguraikan, atau mendeskripsikan hal-hal yang berhubungan dengan bumi. Contoh saja, Alexander van Humboldt mengungkapkan bahwa geografi itu identik atau serupa dengan geografi fisik. Ia menjelaskan bagaimana kaitan bumi dengan matahari dan perilaku bumi dalam ruang angkasa, gejala cuaca dan iklim dunia, tipe-tipe permukaan bumi dan proses terjadinya, serta hal-hal yang berkaitan dengan hidrosfer. Kemudian yang kedua juga Gittes mengemukakan bahwa geografi itu adalah ilmu yang memperhatikan perkembangan rasional dan lokasi dari berbagai sifat beraneka ragam di permukaan bumi ini. Nah, dari beberapa pendapat para ahli tadi bisa diambil kesimpulan bahwa geografi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang gejala dan kehidupan di muka bumi serta interaksi manusia di lingkungannya dalam kaitan itu dengan hubungan atau susunan peruangan dan kewilayahan. Kemudian kita masuk ke penjelasan yang kedua yaitu konsep-konsep geografi. Yang pertama ada konsep lokasi. Nah, konsep lokasi sendiri itu menjelaskan suatu objek atau fenomena geosfer yang berkaitan dengan letaknya di permukaan bumi. Konsep lokasi ini dibagi menjadi dua yaitu lokasi absolut dan lokasi relatif. Lokasi absolut itu adalah letak yang bersifat tetap. Lokasi absolut ditentukan dengan sistem koordinat, garis lintang, dan garis bujur. Nah, lokasi absolut memiliki sebuah fungsi atau kegunaan, yaitu menentukan fenomena atau gejala dalam ruang di permukaan bumi atau dalam peta. Kemudian ada lokasi relatif. Lokasi relatif menunjukkan letak atau berdasarkan kondisi daerah sekitarnya. Nah, lokasi relatif ini merupakan suatu lokasi yang memiliki arti penting terhadap wilayah di sekitarnya. Nah, bisa juga di wilayah tersebut menjadi wilayah yang tidak diminati atau bahkan dihindari oleh beberapa masyarakat di sekitarnya. Dengan kata lain, lokasi relatif ini adalah lokasi yang objeknya itu ditentukan oleh objek-objek lain di luarnya. Sebagai contoh itu lokasi desa Sukamaju itu jauh dari kota dan jauh dari jalan raya dibanding dengan lokasi desa baru. Jadi lokasi desa baru yang terletak dekat dengan kota dan di pinggir jalan raya. Kemudian masuk ke konsep yang kedua itu konsep jarak. Nah, konsep ini sendiri mengkaji jarak antara suatu tempat dengan tempat lain. Konsep jarak itu dibedakan menjadi kedua yaitu jarak absolut dan jarak relatif. Nah, seperti tadi juga ada jarak absolut yaitu jarak yang hanya bisa diukur menggunakan satuan panjang. Nah, sedangkan jarak relatif itu yaitu jarak yang diukur dengan mempertimbangkan rute, waktu atau biaya. Kemudian masuk ke konsep yang ketiga yaitu konsep keterjangkauan. Konsep keterjangkauan
itu mengkaji tentang aksesibilitas suatu tempat. Nah, di sini aksesibilitas sendiri merupakan ketersediaan sarana prasarana untuk menjangkau suatu wilayah yang jauh akan mudah dijangkau apabila sarana dan prasarana transportasinya itu memadai. Nah, sebaliknya jarak yang dekat tetapi kondisi sarana prasarana transportasinya kurang memadai, itu akan kurang menarik minat masyarakat. Nah, itulah yang menunjukkan aksesibilitas wilayahnya itu rendah. Kemudian masuk ke konsep yang berikutnya, yaitu konsep pola. Nah, konsep pola sendiri ini berkaitan dengan susunan atau bentuk persebaran fenomena dalam ruang di muka bumi, ya, baik bersifat alami maupun sosial budaya. Kemudian masuk ke konsep yang kelima, yaitu konsep morfologi. Nah, konsep morfologi ini merupakan konsep yang berhubungan dengan relief atau bentuk permukaan bumi yang berbeda-beda sehingga kegunaannya pun berbeda. Nah, kemudian masuk ke konsep yang keenam, yaitu konsep aglomerasi. Nah, konsep ini sendiri berkaitan dengan permusatan atau pengelompokan suatu fenomena di permukaan bumi. Contohnya itu masyarakat cenderung mengelompokkan pada tingkat sejenis sehingga timbul daerah elit, daerah kumuh, pedagang besi tua dan pedagang barang. Nah, kemudian masuk ke penjelasan berikutnya, yaitu tujuan ilmu geografi. Nah, pasti teman-teman penasaran apa sih tujuan ilmu geografi itu? Tujuan ilmu geografi itu yang pertama ada sikap, di mana geografi ini menginginkan sikap yang ditanamkan dalam diri manusia itu sebagai makhluk hidup yang ada di muka bumi ini. Kemudian ada tujuan pengetahuan. Nah, adapun tujuan yang ingin dicapai dari segi pengetahuan itu sejatinya bisa tersampaikan di dalam geografi ini, menyangkut permukaan bumi misalnya. Kemudian ada tujuan yang ketiga, yaitu mengenai keterampilan. Nah, dengan mempelajari geografi, manusia itu yang ada di muka bumi diharapkan mampu memiliki atau memahami ciri-ciri atau karakteristik tempat tinggalnya. Kemudian masuk ke penjelasan yang berikutnya, yaitu tentang ilmu pendukung geografi. Ilmu pendukung geografi yang pertama itu ada geologi. Nah, geologi seperti yang kita ketahui yaitu ilmu yang mempelajari perubahan bentuk permukaan bumi akibat dari tenaga dari dalam bumi, yaitu endogen, vulkanisme, tektonisme, gempa bumi, termasuk struktur, komposisi, dan sejarahnya. Kemudian ilmu yang kedua yaitu geomorfologi. Nah, geomorfologi ini adalah ilmu yang mempelajari tentang bentuk-bentuk muka bumi serta perubahannya akibat tenaga dari luar, eksogen misalnya, yaitu pelapukan, erosi, sedimentasi. Dan kemudian ilmu yang berkaitan ketiga itu adalah meteorologi. Nah, meteorologi sendiri itu adalah ilmu yang mempelajari atmosfer, yaitu tentang udara, cuaca, suhu, angin, awan, curah hujan, radiasi, matahari, dan sebagainya. Nah, meteorologi sendiri ini sangat penting bagi informasi cuaca, terutama untuk penerbangan, pelayaran, pertanian, dan industri. Kemudian ilmu yang berikutnya itu ada hidrologi. Nah, hidrologi sendiri itu adalah ilmu yang mempelajari tentang air di permukaan bumi ataupun di bawah tanah. Nah, termasuk sungai, danau, mata air tanah, dan rawa-rawa. Kemudian ilmu yang berikutnya yaitu klimatologi. Klimatologi sendiri adalah ilmu yang mempelajari tentang iklim dan kondisi rata-rata cuaca. Nah, kemudian ilmu yang berikutnya ada antropologi. Antropologi sendiri adalah ilmu yang mempelajari tentang manusia, khususnya itu mengenai ciri-ciri warna kulit, bentuk fisik masyarakat, dan kebudayaannya. Kemudian berikutnya ada ekonomi. Nah, kira-kira apa sih kaitan ekonomi dengan geografi sendiri? Nah, seperti yang kita ketahui bahwa ekonomi itu adalah ilmu yang mempelajari usaha manusia
dalam memenuhi kebutuhannya. Nah, jika dikaitkan dengan geografi, maka ekonomi itu bisa dikatakan usaha manusia dalam memenuhi kebutuhannya hidup di muka bumi ini. Kemudian ilmu yang berikutnya itu ada demografi. Nah, demografi ini sendiri adalah ilmu yang mempelajari dan menguraikan tentang yaitu mengenai komposisi penduduk dan jumlah penduduk. Kemudian kita masuk ke objek studi geografi, yaitu yang pertama ada objek material. Nah, objek material merupakan sasaran atau isi suatu kajian. Nah, adapun yang termasuk dari objek kajian geografi itu adalah fenomena geosfer yang terdiri dari atmosfer, cuaca, dan iklim. Kemudian ada litosfer atau lapisan-lapisan batuan. Kemudian ada hidrosfer, lapisan air. Biosfer, lapisan kehidupan flora dan fauna. Kemudian ada pedosfer yang mempelajari tentang tanah. Dan ada antroposfer atau lapisan kehidupan manusia yang merupakan tema sentral di antara sfera-sfera lainnya. Nah, kemudian yaitu ada objek formal. Nah, di mana objek formal ini adalah metode atau pendekatan yang digunakan dalam mengkaji suatu masalah. Nah, metode atau pendekatan objek formal geografi itu meliputi berbagai aspek, yakni aspek keruangan atau keruangan atau spasial ke lingkungan. Kemudian ada ke lingkungan atau ekologi, kemudian ada kewilayahan atau teritorial, dan aspek waktu atau temporal. Nah, dalam mengkaji suatu permasalahan, geografi itu terdiri dari geografi fisik dan geografi manusia itu tidak dapat dipisahkan. Nah, bahkan masing-masing cabang geografi itu saling membutuhkan dan saling melengkapi. Oleh karena itu, kajian geografi itu akan menyimpang dari tujuannya apabila tidak terjadi konsep penyatuan dalam mengkaji permasalahan. Kemudian masuk ke prinsip-prinsip geografi. Yang pertama itu ada prinsip persebaran. Nah, di permukaan bumi ini terdapat persebaran gejala alam, di mana persebaran alam yang tidak merata itu di permukaan bumi yang meliputi bentang alam, tumbuhan, hewan, dan manusia disebut dengan prinsip persebaran. Kemudian ada persebaran gejala atau fakta yang terjadi di permukaan bumi yang tidak merata. Nah, bisa digambarkan dan diungkapkan dalam ruang atau wilayah, sehingga dengan melihat menggambarkan gejala tersebut pada peta, maka akan bisa diungkapkan bahwa hubungan antara gejala satu dan yang lainnya. Kemudian ada prinsip interrelasi, yaitu suatu hubungan yang saling terkait dalam ruang atau antara gejala satu dengan gejala yang lainnya, yang disebut juga itu prinsip interrelasi. Nah, apa sih hubungan antara satu faktor dengan faktor lainnya yang seperti dikatakan tadi, bahwa itu antara lain hubungan antara faktor fisik dengan faktor fisik, faktor manusia dengan faktor manusia, faktor fisik dengan faktor manusia, yang pada akhirnya akan bisa diketahui karakteristik atau gejala yang ada pada suatu wilayah tersebut. Kemudian ada prinsip deskripsi. Nah, prinsip deskripsi ini bisa diartikan sebagai penjelasan yang lebih jauh atau lebih terperinci tentang gejala atau fenomena alam yang sedang dipelajari dan diselidiki. Nah, prinsip deskripsi sendiri itu bisa disajikan dalam bentuk tulisan ataupun kalimat, peta, gambar, tabel, dan juga grafik. Nah, maksud dari prinsip deskripsi itu agar interelasi gejala satu dengan yang lainnya atau antara faktor yang satu dengan faktor yang lain bisa dijelaskan sebab dan akibat dari interelasi tersebut. Nah, penjelasan tentang sebab dan akibat dari interelasi bisa dijelaskan di mana penjelasan tersebut itu bisa memberi gambaran yang lebih jauh tentang gejala yang sedang dipelajari. Kemudian masuk ke prinsip korologi. Nah, atau gejala fakta ataupun masalah geografi di suatu tempat yang ditinjau persebarannya. Nah, interaksinya, dan integrasinya dalam ruang tertentu, di mana ruang tersebut akan memberikan karakteristik kepada kesatuan gejala tersebut. Nah, ruang yang dimaksud tadi itu adalah bagian permukaan bumi, baik keseluruhan ataupun sebagian, termasuk juga atmosfer yang paling bawah, yaitu troposfer, litosfer, hidrosfer, dan organisme. Nah, prinsip keruangan atau korologi ini sangat komprehensif karena sangat
berkaitan dengan ketiga prinsip sebelumnya, di mana prinsip ini merupakan ciri dari geografi modern. Nah, itulah penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan maupun kekurangan kata ataupun tidak kejelasan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.